Shalom anak-anak ibu, gimana kabarnya sekarang? Gimana kabar orang tuanya juga? Ya, ibu harap semuanya sehat-sehat ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita lihat ke depan. Materi yang kita bawa adalah sifat-sifat gereja. Bu, gimana sih gereja yang kudus itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa buka ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bila perlu kalian harus punya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang besar karena di situ yang lengkap. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di situ mengatakan kudus berarti suci, murni. Sedangkan dalam bahasa Ibrani itu kudus berarti dipisahkan, disendirikan. Nah, uniknya dalam bahasa Ibrani kata ini hanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Mengapa? Sebab hanya Allah yang kudus. Bisa dibuka di Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 22 dan Yesaya 1 ayat 14. Gereja disebut kudus bukan berarti gereja bebas dari dosa atau tidak ada cacat celanya, sebab kenyataannya gereja terdiri dari orang-orang berdosa. Nah, Calvin menyebut gereja sebagai gereja orang-orang berdosa, gereja yang tidak kudus. Kekudusan gereja tidak terletak pada perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah. Calvin juga menyebutkan gereja sebagai gereja orang-orang berdosa, gereja yang tidak kudus. Kekudusan gereja tidak terletak pada perbuatan manusia, tapi perbuatan. Ini yang perlu kalian ingat, ini yang perlu kalian cantumkan. Kalian tulis tuh besar-besar di benak atau di ingatan kalian. Karena Calvin ini mengatakan bahwa gereja orang-orang berdosa, gereja yang tidak kudus. Kekudusan gereja tidak terletak pada perbuatan manusia, tetapi pada perbuatan Allah. Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa gereja perdana lahir di Yerusalem dan dimotori oleh para rasul. Gereja muda itu terus berkembang di berbagai lingkungan, budaya, dan bangsa. Kita bisa memberi kesimpulannya.